Halo guys, hari ini aku bakalan lanjutin alur cerita film Moon in the Day. Cerita berawal saat Doha teringat dengan masa lalunya bersama dengan Rita. Saat itu Doha dan juga Rita bertaruh, tapi Rita menggunakan kecurangan untuk bisa menang. Karena itu kali ini Doha bakalan menggunakan cara yang curang seperti yang diajarkan sama Rita. Siang itu Yonghwa pergi ke perbukitan. Dia di sana berniat untuk mengunjungi pohon ayahnya. Dia pengen nunjukin ke ayahnya kalau dia berhasil untuk jadi damkar terbaik dan bakalan pergi ke Antartika sesuai dengan mimpi ayahnya. Setelah sekian lama, dia akhirnya berhasil mewujudkan mimpi ayahnya. Dalam perjalanan pulang, dia ngeliat Junho sama manajernya. Ternyata Junho datang ke sana menuju ke sebuah kuil. Kuil itu adalah kuil yang pernah didatengin sama Yonghwa waktu kecil. Junho nemuin kepala biksu. Alasannya sih Junho pengen ngeliat jimat. Junho kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan dan ngecek-ngecek. Dia pengen tahu jimat apa yang sebenarnya dipakai sama Yonghwa. Tapi sayangnya Junho gak nemuin jimat itu. Biksu muda yang lihat kedatangan Junho pun jadi ketakutan. Tapi kepala biksu bilang itu bukanlah hal yang bisa mereka tangani. Sekalipun saat ini Yonghwa adalah orang suci, tapi mungkin di kehidupan sebelumnya Yonghwa melakukan dosa besar. Yonghwa udah bersiap pergi ke kantor buat wawancara. Tapi secara tiba-tiba dia dapat telepon dari atasannya yang ngabarin kalau hari ini dia ada jadwal ikut iklan layanan masyarakat dan kepergiannya ke Antartika bakalan dibatalin. Yonghwa kemudian bergegas menuju ke lokasi syuting. Saat itu Yonghwa langsung mau nyamperin Junho, tapi Junho tiba-tiba dapet chat dari seseorang yang mengatakan bahwa orang itu bakalan nemuin Yonghwa. Lihat pesan chat itu, Junho jadi keinget sama omongan Taeju. Junho pun langsung pergi. Sedangkan Yonghwa nyariin Junho ke ruangan itu, tapi sayangnya Junho gak ada. Yonghwa kemudian ngeliat Junho dan dia ngikutin Junho. Yonghwa kemudian masuk ke dalam mobil, tapi saat itu Junho dalam kondisi gak sadar. Yonghwa meriksa keadaan Junho dan dia pun lihat sebuah suntikan. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang mukul kepalanya Yonghwa sampai dia pingsan. Orang yang ada di dalam mobil itu pun langsung lemparin tasnya Yonghwa dan pergi. Saat ini Min-oh lagi nyelidikin kasus kecelakaan yang dialami Junho saat di laut itu. Ternyata itu bukanlah kecelakaan biasa, tapi ada seseorang yang merancangkan pembunuhan Junho. Manajer Junho mulai nyariin Junho di lokasi syuting, tapi sayangnya dia nggak nemuin Junho. Dia kemudian nelpon Min-oh. Setelah lihat-lihat sekeliling, manajer Junho nemuin tasnya Yonghwa. Setelah meriksa kamera pengawas, mereka akhirnya tahu kalau Junho dan juga Yonghwa diculik. Min-oh udah ngebawa para polisi. Min-oh dan yang lainnya kemudian ketemu sama Taeju. Min-oh ngira kalau dalang dibalik penculikan ini adalah Taeju. Tapi Taeju bener-bener gak tahu apa-apa. Saat ini Yonghwa dan juga Junho diikat di dalam sebuah gedung. Yonghwa tiba-tiba sadarkan diri sementara Junho masih dalam kondisi pingsan. Mereka disekap sama segerombolan preman. Yonghwa yang seorang damkar ternyata diam-diam ngantongin pisau di sakunya. Yonghwa kemudian membebaskan diri. Setelah bebas, Yonghwa berusaha ngelawan preman-preman itu. Awalnya Yonghwa menang, tapi pada akhirnya dia terlempar jatuh. Min-oh dan para polisi ngelacak keberadaan Junho dan juga Yonghwa. Tapi saat itu mereka masih bareng sama Taeju. Secara tiba-tiba gerombolan anak buah Taeju datang nemuin dia. Ternyata sebelumnya Taeju juga udah ngerencanain kalau dia mau menculik Junho. Tapi ternyata kali ini bukan anak buahnya Taeju. Dengar hal itu, para polisi langsung ringkus Taeju dan anak buahnya. Saat itu Taeju bahkan masih kebingungan siapa sebenarnya yang menculik Junho. Orang yang waktu itu diselamatin sama Yonghwa yang mengasih kartu nama atas nama Pak Seok, tiba-tiba nelpon salah satu preman itu. Ternyata di balik penculikan itu adalah Pak Seok ini.
Dia kemudian nyuruh preman itu untuk membunuh Juno dan juga Yonghwa. Tapi kalau dipikir-pikir, preman ini nggak mau karena dia cuma terima sedikit uang. Makanya mereka berencana untuk nyembunyiin Yonghwa dan juga Juno aja. Preman ini benar-benar marah gara-gara mereka dipukulin sama Yonghwa. Niatnya mereka mau ngebales Yonghwa. Tapi secara tiba-tiba Juno dateng. Juno langsung ngehajar preman-preman itu. Mereka bahkan sampai terluka parah. Juno juga sempat nanyain sama salah satu preman itu siapa sebenarnya dalang dibalik penculikan ini. Tapi para preman itu bahkan gak tahu. Dia cuma tahu yang nyuruh dia adalah seorang tunawisma. Mereka bahkan cuma dibayar dan dikasih perintah melalui telepon. Si preman itu pun kemudian ngasih telepon si tunawisma itu. Selesai mukulin para preman itu, Juno langsung pergi. Gak lama kemudian sirine mobil polisi pun dateng. Yonghwa kemudian sadar. Yonghwa kaget banget ngelihat para preman itu udah pada tepar. Para polisi yang masuk pun kaget. Bisa-bisanya Yonghwa yang seorang perempuan dan sendirian bisa ngalahin preman sebanyak itu. Para preman-preman itu bahkan mengalami luka yang serius. Gara-gara kejadian itu, Yonghwa dituduh sebagai membela diri yang berlebihan. Yonghwa kemungkinan besar bakalan dianggap sebagai tersangka. Dan mulai hari itu, Yonghwa harus bolak-balik kantor polisi karena harus menjalani pemeriksaan. Polisi juga bilang kalau mereka menemukan Juno jauh di gedung kosong. Nampaknya Juno sengaja ngelakuin itu untuk menjebak Yonghwa. Saat di rumah sakit, Juno ngomong sama Mino kalau ini adalah penghasutan pembunuhan, ini bukan penculikan biasa. Juno juga ngomong sama kakaknya kalau menjadikan Yonghwa sebagai pengawalnya itu adalah hal yang teraman. Karena sekarang ini udah tersebar rumor kalau Yonghwa membela diri secara berlebihan. Setelah melakukan penculikan, tiba-tiba bapak tunawisma itu berlarian seolah dia dikejar sama sesuatu. Dia terus-terusan dibisikin untuk membunuh Juno dan juga Yonghwa. Hingga akhirnya dia terjatuh dari atap gedung. Ada seseorang yang lihat berita infotainment tentang Juno yang bakalan membintangi sebuah drama sejarah. Kelihatannya orang ini berkaitan dengan Doha dan juga Rita. Berita tentang Yonghwa pun semakin memburuk. Bahkan beredar video saat Yonghwa melintir tangannya Juno. Orang-orang berpikir kalau Yonghwa itu adalah damkar yang kasar. Makanya jadi banyak orang yang demo supaya Yonghwa ini dipecat aja. Saat berangkat ke kantor, Yonghwa langsung disidang sama para atasannya. Yonghwa ditanya-tanyai soal video yang beredar itu. Tapi Yonghwa gak bisa nyangkal dan gak bisa beralasan apapun. Dia cuma bisa ngakui kalau emang dia melakukan hal itu. Gara-gara itu Yonghwa diskors dan diberhentikan selama 3 bulan. Hisol tiba-tiba datang ke tempatnya Juno. Dia meringatin Juno supaya Juno mundur aja dari drama itu. Atau kalau enggak dia bakalan bikin namanya Juno jadi hancur. Tapi Juno kemudian ngusir Yisol gitu aja. Dia ngusir Yisol tepat seperti yang Yisol bilang saat sebelum kejadian kecelakaan itu. Gara-gara berita yang saat ini lagi beredar, pengacaranya Mino nyaranin supaya mereka nyalain Yonghwa aja atas segala kasus semua yang terjadi. Tapi Mino gak mungkin ngelakuin itu karena Juno minta supaya Yonghwa jadi pengawalnya Juno. Juno bahkan bilang kalau waktunya dia itu hampir habis. Dia udah gak akan lama lagi di dunia ini. 2 orang detektif datang ke rumah Juno untuk ngasih tahu dugaan dalang penculikan mereka. Sekarang ini Mino lagi berusaha untuk ngeyakinin Yonghwa untuk jadi pengawalnya Juno. Mino minta waktu sama Yonghwa selama 1 bulan. Karena Juno emang udah kehabisan waktu. Dengar hal itu, Yonghwa langsung datang ke rumah Juno dan setuju untuk jadi pengawalnya Juno. Sebagai gantinya, Mino berjanji dia akan membuat Yonghwa untuk kembali kerja jadi damkar lagi.
Keesokan harinya Yonghwa udah mulai kerja jadi pengawalnya Juno. Mereka ngadain rapat untuk pembacaan naskah. Saat di toilet, para staf pada ngomongin Juno. Ternyata Juno ini terkenal cuma karena dia ganteng aja. Karena sebenarnya dia itu orang yang bodoh. Dia bahkan sering jadi bahan tertawaan orang-orang saat lagi pembacaan naskah. Pak sutradara pun sebenarnya nggak setuju kalau Juno direkrut jadi pemain. Karena itu bakalan merepotkan. Makanya Pak sutradara marah-marah. Tapi mau gimana pun atasan-atasannya pada mau ngerekrut Juno, jadi dia mau nggak mau harus terima. Yisol bahkan ngirimin chat ke Juno buat ngejekin Juno. Tapi saat Juno udah ngebacain naskahnya, orang-orang bener-bener terkagum-kagum dengan cara Juno ngebacainnya. Karena biasanya kan Juno itu bener-bener bodoh. Tapi kali ini Juno bener-bener hebat. Sutradara yang tadinya marah-marah pun langsung tepuk tangan buat Juno. Begitupun juga dengan semua orang. Manajernya ngerasa seneng banget ngeliat kehebatan Juno. Dia kemudian meluk Juno. Tapi tanpa dia sadari, dia numpahin air minum di bajunya Juno. Yonghwa kemudian inisiatif kalau dia yang mau ngambil bajunya Juno di mobil. Entah kenapa Taeju juga datang ke gedung itu. Taeju kemudian ngobrol sama Yisol. Yisol nyeritain semua yang terjadi di dalam gedung. Kalau sekarang Juno itu hebat. Yisol bahkan ngejekin Taeju. Setelah Yisol pergi, Taeju kemudian didatengin sama Pak Seok. Pak Seok ngajakin Taeju untuk bersalaman karena mereka udah lama gak ketemu. Tapi saat bersalaman, Pak Seok tiba-tiba nggenggam tangannya Taeju. Taeju seolah dihipnotis sama Pak Seok. Sementara Juno nyamperin Yonghwa di tempat parkir. Diem-diem Yonghwa nemuin kemeja Juno yang waktu itu dipakai saat mereka diculik. Tapi anehnya di kemeja itu ada bercak darah. Tapi saat itu Juno alasan kalau kemeja itu bukan punyanya dia. Yonghwa kemudian bilang dia bisa aja kok melakukan tes DNA. Saat Juno megang tangannya Yonghwa, tiba-tiba Juno kelempar lagi dan ada bola pelindung itu. Setelah dipikir-pikir, Juno akhirnya inget kalau dulu saat Yonghwa kecil, dia disuruh pakai kalung jimat itu tapi nggak mau karena teman-temannya pada ngeledekin dia. Makanya ayahnya kemudian bikin kalung itu menjadi gelang. Sekarang ini Juno tinggal mikirin cara supaya Yonghwa bisa ngelepas gelang itu dan dia bisa membunuh Yonghwa. Dalam kondisi terhipnotis, Taeju mengendarai mobilnya dan bertekad mau nabrak Juno. Taeju udah ngebut banget, tapi saat itu Yonghwa nyelamatin Juno. Akhirnya Yonghwa yang tertabrak. Dalam kondisi setengah sadar, Yonghwa inget momen saat dia lagi bersama Doha di masa lalu. Tapi dia taunya itu adalah Juno. Dan episode 3 dari film ini pun telah selesai. Nantikan episode selanjutnya di channel ini ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Makasih yang udah menonton, bye-bye.